Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kadang kita jatuh, kadang kita kehilangan, bahkan kadang kita merasa sendirian. Tapi percayalah, setiap luka membawa pelajaran. Setiap air mata punya arti. Dan setiap kesalahan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Di channel ini, kamu tidak sendiri. Di sini kita belajar tentang kehidupan, tentang penyesalan, tentang harapan, dan tentang bagaimana bangkit meski hati pernah hancur. Selamat datang di tempat di mana cerita menjadi pelajaran dan luka menjadi kekuatan. Hujan turun deras sore itu. Langit gelap seperti menahan sesuatu yang berat. Sama seperti perasaanku saat membuka pintu rumah. Di depan rumah, berdiri seorang perempuan tua dengan payung yang sudah sedikit rusak. Air hujan masih menetes dari ujungnya. Di sampingnya, ada koper tua berwarna coklat. Terlihat sudah lama dipakai. "Ibu," suara suamiku terdengar dari belakang, penuh kehangatan. Aku langsung tahu siapa yang berdiri di depan pintu itu. Ibu mertuaku. Ia tersenyum lembut. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap berusaha terlihat tegar. "Maaf datang mendadak. Ibu cuma mau menginap beberapa hari saja." Beberapa hari. Entah kenapa, kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak menjawab. Hanya mempersilahkan masuk dengan gerakan tangan yang seadanya. Dalam hati, aku sudah mulai merasa tidak nyaman. Rumah kami kecil, hanya ada 2 kamar. Satu untukku dan suami, satu lagi yang biasa kami pakai sebagai ruang kerja sekaligus gudang kecil. Aku langsung berpikir, kalau ibu menginap, berarti ruang itu harus dikosongkan. Dan aku tidak suka perubahan. "Ibu pasti capek ya, duduk dulu," kata suamiku sambil mengambil koper itu dan membawanya masuk. Aku hanya berdiri, memperhatikan. Entah kenapa, kehadiran ibu mertua selalu membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. "Ibu bawa apa saja, biar aku bantu?" tanya suamiku lagi. "Tidak banyak, Nak, cuma baju dan sedikit obat," jawabnya pelan. Aku menangkap satu kata itu. "Obat. Memangnya ibu sakit?" tanyaku singkat, tanpa benar-benar menatapnya. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Cuma capek biasa. Umur sudah tidak muda lagi." Aku mengangguk seadanya, tapi dalam hati aku mulai berpikir macam-macam. Jangan-jangan ini bukan cuma beberapa hari. Aku berjalan ke dapur, pura-pura sibuk. Padahal pikiran. Pagi pertama setelah kedatangan ibu mertua terasa aneh. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena tidurnya tidak nyenyak. Sepanjang malam, pikiranku terus berputar tentang satu hal. Kehadirannya di rumah ini. Aku menoleh ke samping. Suamiku masih terlelap. Wajahnya terlihat tenang. Berbeda sekali denganku yang sejak semalam merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin aku sebenarnya tahu alasannya. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan ke dapur. Begitu sampai, aku langsung berhenti. Lampu dapur sudah menyala. Suara panci dan sendok terdengar pelan. Dan di sana, ibu mertuaku sudah berdiri, memasak. Ia mengenakan daster sederhana. Rambutnya diikat rapi. Gerakannya pelan, tapi teratur. Seolah-olah dapur itu memang sudah menjadi tempatnya sejak lama. Aku langsung merasa tidak nyaman. "Ibu bangun pagi sekali," kataku, mencoba terdengar biasa. Ia menoleh dan tersenyum hangat. "Kebiasaan, Nak. Ibu tidak bisa bangun siang." Aku hanya mengangguk. "Aku sebenarnya sudah mau masak," lanjutku, sedikit menekankan kata aku. "Ibu cuma bantu sedikit saja," jawabnya lembut.
biar kamu tidak capek. Kalimat itu terdengar baik, tapi entah kenapa di telingaku terasa berbeda. Seperti aku dianggap tidak mampu. Aku membuka kulkas, mengambil beberapa bahan makanan. Padahal aku sendiri belum tahu ingin memasak apa. Aku hanya butuh alasan untuk tetap terlihat punya kendali di dapur ini. Ibu biasanya masak apa? Tanyaku, tanpa benar-benar tertarik. Yang sederhana saja, sup, tumis sayur, yang penting sehat, jawabnya. Aku tidak menanggapi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Cara ia memotong sayur, cara ia mengaduk masakan, semuanya terasa terlalu nyaman. Seolah-olah ia sudah lama di sini. Dan itu membuatku semakin tidak nyaman. Tak lama kemudian suamiku datang ke dapur. Wah, enak banget baunya, katanya sambil tersenyum lebar. Ibu yang masak, jawabku singkat. Oh ya? Wah, aku jadi kangen masakan ibu, katanya dengan nada bahagia. Aku diam. Sejak ibu mertuaku datang, suasana di rumah perlahan berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi hal-hal kecil yang terasa berbeda. Dan yang paling aku rasakan adalah perubahan pada suamiku. Pagi itu aku sengaja bangun lebih cepat. Aku ingin memasak duluan sebelum ibu mertua masuk dapur lagi. Entah kenapa, aku merasa seperti harus menjaga wilayahku sendiri. Saat aku keluar kamar, rumah masih sunyi. Aku sedikit lega. Tapi baru saja aku mulai menyiapkan bahan, suara langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Ibu bantu ya nak? Aku langsung berhenti sejenak. Lagi, ibu tidak capek? Tanyaku tanpa menoleh. Tidak, ibu senang bisa membantu. Aku menarik napas pelan, mencoba menahan perasaan yang mulai muncul lagi. Tidak usah bu, aku saja. Kali ini aku sedikit lebih tegas. Ibu mertua terdiam. Aku bisa merasakan, meskipun tidak melihat, bahwa ia sedikit canggung. Oh, ya sudah, jawabnya pelan. Beberapa detik kemudian, ia benar-benar pergi dari dapur. Entah kenapa, aku justru merasa bersalah sesaat. Tapi perasaan itu cepat hilang. Tak lama, suamiku bangun. Ia langsung ke dapur dan melihatku sedang memasak. Kamu masak sendiri? Tanyanya. Iya, jawabku singkat. Ibu mana? Di kamar mungkin? Ia terlihat heran. Biasanya ibu sudah di dapur pagi-pagi. Aku tidak menjawab. Suamiku akhirnya keluar dari dapur dan menuju kamar ibunya. Dari kejauhan, aku mendengar suaranya. Ibu kenapa tidak bantu masak? Ibu tidak enak, nak. Takut mengganggu. Jawaban itu membuat tanganku berhenti sejenak. Aku menggenggam sendok lebih erat. Tak lama kemudian, suamiku kembali ke dapur. Kali ini, wajahnya terlihat berbeda. Ia tidak marah, tapi jelas ada yang ingin ia bicarakan. Kamu kenapa sih? Tanyanya pelan. Aku pura-pura tidak mengerti. Kenapa apanya? Kamu seperti tidak suka ibu di sini. Aku langsung menoleh. Bukan tidak suka, aku cuma tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Ibu tidak melakukan apa-apa. Justru itu, jawabku cepat. Dia selalu ada. Di dapur, di ruang tamu, di mana-mana. Aku jadi tidak bebas. Suamiku. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tapi justru disitulah semuanya terasa semakin berat. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada kata-kata kasar. Tapi hal-hal kecil mulai menumpuk. Dan anehnya, justru itu yang paling mengganggu pikiranku. Pagi itu, aku bangun sedikit terlambat. Mungkin karena semalam aku sulit tidur lagi. Saat keluar kamar, aroma masakan sudah memenuhi rumah. Aku langsung tahu. Ibu mertua sudah di dapur. Langkah kakiku otomatis melambat. Ada rasa kesal yang tiba-tiba muncul. Padahal aku belum melihat apa-apa. Begitu sampai di dapur, ia sedang menggoreng sesuatu. Meja sudah rapi. Sayuran sudah dipotong. Bahkan nasi sudah matang. Seolah-olah semuanya sudah selesai tanpa aku. Ibu masak lagi? Tanyaku, mencoba menahan nada suara. Ia menoleh dan tersenyum. Iya nak,
Kamu kelihatan capek. Jadi ibu pikir biar ibu saja. Aku diam. Kalimat itu terdengar baik. Bahkan sangat baik. Tapi di dalam kepalaku terdengar seperti tuduhan. Seolah-olah aku tidak becus mengurus rumah. Aku membuka lemari tanpa tujuan jelas. Tanganku bergerak, tapi pikiranku tidak tenang. Ibu, tidak usah repot-repot, kataku akhirnya. Tidak repot kok, ibu senang, jawabnya lembut. Aku mengangguk, tapi hatiku tidak ikut setuju. Saat sarapan, suamiku terlihat senang. Masakannya enak banget, Bu, katanya sambil tersenyum. Iya, enak. Aku menambahkan singkat, meski tanpa ekspres. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan ringan seperti dulu. Hanya suara sendok yang sesekali beradu dengan piring, lalu kembali hening. Kami bertiga makan di meja yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Ibu mertua makan pelan, lebih sering menunduk. Suamiku beberapa kali mencoba mencairkan suasana. Ibu, besok mau ke pasar. Aku bisa antar pagi, katanya. Tidak usah, Nak. Ibu di rumah saja, jawabnya singkat. Aku memperhatikan, tapi tidak ikut bicara. Entah kenapa, suasana seperti ini justru membuatku semakin tidak nyaman. Setelah makan, aku langsung membereskan meja. Seperti biasa, ibu mertua mencoba membantu. Biar ibu saja cuci piringnya, katanya pelan. Aku langsung menahan tangannya. Tidak usah, Bu, saya bisa. Kali ini nada suaraku terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Ia terdiam, lalu perlahan menarik tangannya. Iya, Nak. Suamiku melihat kejadian itu. Wajahnya berubah, tapi ia tidak langsung bicara. Aku pura-pura tidak peduli. Setelah semua selesai, aku masuk ke kamar. Aku tahu, suamiku pasti akan menyusul. Dan benar saja, beberapa menit kemudian pintu kamar terbuka. Ia masuk lalu menutup pintu pelan. Kita perlu bicara, katanya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuatku tahu ini bukan obrolan biasa. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah lain. Mau bicara apa? Tanyaku dingin. Ia berdiri beberapa langkah dariku, lalu menarik napas panjang. Kamu kenapa sih sama ibu? Aku langsung menjawab, aku tidak kenapa-kenapa. Jangan bohong, katanya cepat. Kelihatan banget kamu tidak suka dia di sini. Aku menatapnya. Bukan tidak suka, aku cuma tidak nyaman. Kamu selalu bilang itu, balasnya. Tapi kamu tidak pernah jelasin kenapa. Aku terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, karena aku merasa ini bukan rumahku lagi. Kalimat itu membuatnya terkejut. Maksud kamu? Aku tidak bebas. Semua yang aku lakukan seperti diperhatikan. Bahkan di dapur pun aku tidak bisa jadi diri. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sisa pertengkaran semalam yang masih menggantung di udara. Aku bangun tanpa semangat. Tidak ada sapaan, tidak ada obrolan ringan seperti hari-hari sebelumnya. Suamiku sudah lebih dulu bersiap kerja, bergerak seperlunya tanpa banyak bicara. Ibu sudah bangun? Tanyanya singkat, tanpa menatapku. Mungkin, jawabku datar. Hanya itu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Seolah-olah kami sama-sama memilih diam. Saat suamiku berangkat, ia hanya berkata, "Aku pergi dulu." Tanpa menoleh, tanpa senyum, dan tanpa kebiasaan kecil yang dulu selalu ia lakukan, mencium keningku. Aku berdiri di pintu, melihat punggungnya menjauh. Ada rasa tidak enak di dalam dada, tapi aku menepisnya. Aku masih merasa benar. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Aku berjalan ke dapur. Kali ini tidak ada suara masakan, tidak ada aroma makanan. Aneh. Aku melangkah pelan ke arah kamar tamu. Pintu sedikit terbuka. Di dalam,
Ibu mertuaku duduk di tepi tempat tidur. Tangannya memegang kain kecil. Matanya menatap kosong ke lantai. Ia terlihat berbeda, lebih lemah. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik sebelum akhirnya mengetuk pelan. "Bu?" Ia langsung menoleh dan mencoba tersenyum. "Iya, Nak." "Kok tidak masak?" tanyaku. Nada suaraku tanpa sengaja terdengar dingin. "Ibu takut mengganggu lagi," jawabnya pelan. Kalimat itu membuatku diam sejenak. Tapi bukannya melunak, justru perasaan kesalku muncul lagi. "Ya memang sebaiknya begitu," kataku. Ia terdiam. Aku masuk ke dalam kamar, berdiri tidak jauh darinya. "Bu, saya mau bicara," lanjutku. "Iya, Nak," jawabnya hati-hati. Aku menarik napas, lalu langsung ke inti. "Sebenarnya, saya tidak nyaman ibu di sini terlalu lama." Kalimat itu keluar lebih tajam dari yang aku bayangkan. Ia tidak langsung. Setelah ibu mertua pergi, rumah kembali seperti semula. Sepi, rapi, tenang. Tidak ada suara langkah kaki pelan di pagi hari. Tidak ada aroma masakan dari dapur sebelum aku bangun. Tidak ada percakapan kecil di ruang tamu. Semua kembali seperti dulu. Persis seperti yang aku inginkan. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda. Aku berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang tadi tertutup. Beberapa menit yang lalu, di sanalah ibu mertua berdiri dengan koper tuanya, lalu pergi tanpa banyak kata. Tanpa marah, tanpa membela diri. Hanya pergi. Aku menghela nafas panjang, lalu berjalan ke dapur. "Ya sudah," gumamku pelan. Akhirnya, selesai juga. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah kembali normal. Aku memasak seperti biasa. Menata rumah seperti biasa. Semua kulakukan dengan cepat. Seperti ingin membuktikan bahwa aku memang bisa mengurus semuanya sendiri. Dan memang benar, tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi suasananya kosong. Siang itu terasa lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Tidak ada suara lain selain televisi yang sengaja aku nyalakan untuk mengisi keheningan. Aku duduk di sofa, memandangi layar, tapi tidak benar-benar menonton. Pikiranku justru kembali ke kejadian tadi pagi. Wajah ibu mertua, nada suaranya, kalimat terakhirnya. "Maaf ya, Nak, kalau ibu merepotkan." Aku menggeleng pelan. Dia memang terlalu perasa, bisikku, mencoba menepis bayangan itu. Aku mencoba mengalihkan perhatian, membersihkan rumah, merapikan barang, bahkan menyusun ulang beberapa perabot. Aku ingin membuat rumah ini terasa milikku lagi. Malam itu terasa sangat panjang. Aku berbaring di tempat tidur, tapi mataku sama sekali tidak bisa terpejam. Suamiku tidur membelakangiku. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari biasanya. Bukan karena tempat tidur yang sempit, tapi karena hati yang mulai menjauh. Aku menatap punggungnya dalam gelap. Biasanya sebelum tidur kami selalu berbicara, sekedar hal kecil, tentang pekerjaan, tentang rencana besok, atau hal sepele yang bisa membuat kami tertawa. Tapi malam itu tidak ada apa-apa. Hanya diam. Dan diam itu terasa menekan. Aku menarik selimut sedikit lebih tinggi, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman. Tapi semakin aku mencoba melupakannya, semakin jelas semuanya terulang di kepalaku. Wajah ibu mertua saat pergi, tatapan suamiku saat marah, dan kata-katanya, "Kamu sudah keterlaluan."
Aku memejamkan mata. Tapi bukannya tidur, justru bayangan itu semakin jelas. Aku membuka mata lagi, menatap langit-langit. Kenapa jadi seperti ini? Bisikku pelan. Aku mencoba meyakinkan diri. Aku tidak salah. Aku hanya ingin kenyamanan. Aku hanya ingin rumahku kembali seperti dulu. Bukankah itu wajar? Tapi entah kenapa, pembenaran itu tidak lagi terasa kuat. Pagi harinya, suasana masih sama dinginnya. Aku bangun lebih dulu, tapi tidak langsung keluar kamar. Aku menunggu, berharap suamiku akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi tidak. Ia bangun, bersiap kerja tanpa banyak bicara. Bahkan tidak menatapku. Aku berangkat, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Pintu tertutup. Dan aku kembali sendiri. Hari itu terasa berat. Aku mencoba melakukan aktivitas seperti biasa, tapi semuanya terasa hambar. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Entah kenapa, pikiranku terus kembali ke satu hal. Aku sudah menyuruh ibu mertua pulang. Tidak ada cara untuk mengubah itu. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin muncul rasa. Pagi itu terasa ganjil. Bukan hanya karena suasana rumah yang masih dingin, tapi karena sikap suamiku yang berubah menjadi terlalu tenang. Ia bangun seperti biasa. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada nada tinggi. Bahkan ia sempat membuat kopi sendiri di dapur. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda. Dan itu justru membuatku semakin tidak tenang. Kamu tidak kerja? Tanyaku akhirnya. Masuk siang, jawabnya singkat. Aku mengangguk pelan. Biasanya dalam situasi seperti ini, ia akan mencoba bicara lagi. Membahas masalah semalam, atau setidaknya memberi isyarat bahwa ia masih kesal. Tapi kali ini, tidak. Ia justru terlihat seperti sudah menerima semuanya. Dan itu aneh. Sangat aneh. Setelah sarapan yang berlangsung dalam diam, ia masuk ke kamar dan bersiap. Aku masih duduk di ruang tamu, memandangi lantai tanpa benar-benar fokus. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan pakaian rapi. Bukan seperti mau kerja. Lebih seperti mau pergi ke suatu tempat penting. Aku langsung berdiri. Kamu mau kemana? Tanyaku. Ia berhenti sebentar, lalu menjawab tanpa ragu. Ke rumah ibu. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Tapi tetap saja, mendengarnya langsung terasa berbeda. Kamu bilang kemarin sudah selesai, kataku cepat. Aku tidak pernah bilang selesai, jawabnya tenang. Aku mendekat. Kita sudah sepakat, kataku, mencoba menahan emosi. Ia menatapku. Kita tidak pernah sepakat. Kamu yang memutuskan sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam sesaat. Tapi aku tidak mau kalah. Aku ini istrimu, kataku. Pendapatku juga harus didengar. Dan dia ibuku, balasnya. Perasaannya juga harus dihargai. Suasana mulai memanas lagi. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyinya berbeda. Bukan lagi sunyi yang menenangkan seperti yang dulu aku inginkan. Bukan juga sunyi biasa karena tidak ada orang. Ini sunyi yang terasa berat. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi aku belum benar-benar bisa menerimanya. Setelah suamiku pergi, aku masih berdiri di ruang tamu cukup lama. Mataku menatap pintu, seolah berharap ia akan kembali dan berkata, semua ini hanya emosi sesaat. Tapi tidak. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada pintu yang terbuka kembali. Aku akhirnya duduk pelan di sofa.
Tanganku dingin, meski cuaca tidak begitu. Televisi menyala, tapi suaranya terasa jauh. Aku tidak benar-benar mendengar apapun. Pikiranku justru dipenuhi hal-hal yang tidak bisa aku hentikan. Kata-katanya, tatapannya, dan kalimat terakhirnya, aku harap kamu tidak menyesali ini. Aku menghela napas panjang. Kenapa semua orang jadi menyalahkanku? Gumamku pelan. Aku mencoba mencari pembenaran lagi. Aku tidak salah. Aku hanya ingin ruang. Aku hanya ingin hidup tenang. Bukankah itu hal yang wajar? Tapi kali ini, jawaban itu tidak lagi membuatku lega. Justru terasa kosong. Siang itu berjalan sangat lambat. Aku mencoba melakukan banyak hal. Membersihkan rumah, memasak, bahkan mencoba menonton sesuatu yang biasanya aku suka. Tapi semuanya terasa hambar. Setiap sudut rumah seperti mengingatkanku pada sesuatu. Dapur. Tanganku masih gemetar saat menutup telepon. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tidak tahu harus bergerak kemana. Nafasku terasa pendek, pikiranku kosong. Tapi di saat yang sama, penuh dengan bayangan-bayangan yang terus muncul tanpa henti. Ibunya sakit, dibawa ke rumah sakit. Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Tidak mungkin, bisikku pelan. Baru beberapa jam yang lalu, aku masih melihatnya berjalan keluar dari rumah ini. Pelan, membawa koper tuanya, dengan langkah yang sedikit tertatih. Dan sekarang, aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Perasaan itu datang tiba-tiba. Bukan sekedar gelisah, bukan sekedar tidak nyaman, tapi sesuatu yang lebih dalam. Rasa bersalah. Aku langsung bergerak. Tanpa pikir panjang, aku mengambil tas, kunci, dan keluar rumah. Bahkan aku tidak ingat apakah aku sempat mengunci pintu atau tidak. Perjalanan terasa sangat panjang. Padahal jaraknya tidak sejauh itu. Lampu jalan terlihat kabur karena mataku mulai dipenuhi air. Aku mencoba fokus, tapi pikiranku terus kembali ke satu hal. Kalau saja aku tidak menyuruhnya pergi. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Ini bukan salahku, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi, kalau dia tidak pergi hari ini, kalimat itu tidak pernah selesai. Karena aku sendiri tahu jawabannya. Sesampainya di rumah sakit, suasana terasa dingin. Bau obat-obatan langsung menyambut, membuat dadaku semakin sesak. Aku berjalan cepat ke dalam. Mataku mencari satu wajah. Suamiku. Dan aku menemukannya. Ia duduk di kursi ruang tunggu. Waktu terasa berjalan sangat lambat di ruang tunggu itu. Aku masih duduk di kursi yang sama. Tanganku dingin, mataku sembab, tapi pikiranku justru semakin ramai. Setiap detik terasa panjang, seolah-olah waktu sengaja memperlambat langkahnya untuk membuatku merasakan semuanya lebih dalam. Pintu ruang perawatan masih tertutup. Di balik pintu itu, suamiku bersama ibunya. Dan aku hanya bisa menunggu. Beberapa kali aku berdiri, lalu duduk lagi. Mondar-mandir tanpa arah. Rasanya ingin masuk, ingin melihat langsung kondisi ibu mertua. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak punya keberanian. Bahkan untuk sekedar mengetuk pintu itu pun, aku ragu. Aku pantas tidak ada di dalam sana. Pertanyaan itu terus muncul. Dan aku tidak punya jawaban. Beberapa menit kemudian, atau mungkin sudah lebih lama, pintu itu akhirnya terbuka. Suamiku keluar. Wajahnya berubah. Matanya merah, tapi tidak menangis. Rahangnya mengeras, seolah menahan sesuatu yang berat. Aku langsung berdiri.
Mas, suaraku pelan, hati-hati. Ia berjalan melewatiku, tidak berhenti, tidak menatap. Langsung duduk kembali di kursi, menjauh beberapa langkah dariku. Jarak itu terasa sangat jelas. Aku berdiri beberapa detik, lalu perlahan mendekat. "Ibu gimana?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya saling menggenggam erat. "Mas," Aki mencoba lagi. Akhirnya ia bicara. Masih lemah. Hanya 2 kata. Pendek. Datar. Tapi cukup untuk membuat dadaku semakin sesak. "Aku boleh lihat?" tanyaku ragu. Ia terdiam. Lama. Sangat lama. Lalu berkata tanpa menatapku. "Untuk apa?" Kalimat itu seperti pisau. Aku langsung terdiam. Malam semakin larut, tapi aku masih duduk di kursi yang sama. Lampu ruang tunggu terasa terlalu terang, membuat semuanya terlihat jelas, terlalu jelas. Wajah-wajah lelah, orang-orang yang menunggu dengan harap dan cemas. Dan aku, yang duduk di sana dengan perasaan yang semakin hancur. Suamiku berdiri di ujung lorong, berbicara dengan seorang dokter. Aku memperhatikan dari jauh. Gerak tubuhnya tegang. Sesekali ia mengangguk, lalu mengusap wajahnya sendiri. Perasaanku langsung tidak enak. Aku berdiri perlahan. Langkah kakiku terasa berat saat mendekat. Setiap langkah seperti dipenuhi rasa takut yang tidak bisa aku jelaskan. Saat aku semakin dekat, percakapan mereka hampir selesai. Dokter itu menatap suamiku dengan serius. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," katanya pelan. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. "Terus, Dok." Suara suamiku terdengar parau. Dokter itu menarik napas. "Kondisinya sangat lemah. Kami akan terus memantau. Tapi kemungkinan terburuk tetap ada." Pintu ruang perawatan masih tertutup rapat. Aku duduk di kursi dengan tubuh yang terasa lemas. Tangisku sudah mulai mereda, tapi dadaku masih sesak. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin aku dengar. Tapi aku tahu, itu bisa terjadi kapan saja. Aku menatap lantai. Pikiranku kosong, tapi hatiku penuh. Penuh penyesalan, penuh ketakutan, dan penuh pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Beberapa menit kemudian, pintu itu akhirnya terbuka lagi. Suamiku keluar. Langkahnya pelan, wajahnya pucat. Dan saat aku melihat matanya, aku langsung tahu ada sesuatu yang berubah. Aku berdiri cepat. "Mas," suaraku gemetar. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. Dokter bilang, "Kita harus siap," katanya pelan. Kalimat itu seperti menghantamku. "Kita siap," ulangku lirih. Ia mengangguk. Aku langsung menutup mulutku, menahan tangis yang hampir pecah lagi. Tidak, aku belum siap. Aku belum sempat mengatakan apa-apa. Aku belum sempat memperbaiki semuanya. "Mas, aku mau lihat ibu," kataku cepat, hampir memohon. Ia terdiam. Lama, aku bisa melihat keraguan di wajahnya. Tapi kali ini, aku tidak mundur. "Tolong," ucapku pelan. Akhirnya ia mengangguk. "Sebentar saja," katanya.
Jantungku berdegup kencang. Ia membuka pintu, lalu memberi jalan untukku masuk. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Seolah-olah kakiku menolak untuk mendekat. Seolah-olah aku takut melihat kenyataan. Saat masuk, ruangan itu terasa dingin. Suara alat medis terdengar pelan. Dan di sana, ibu mertuaku terbaring lemah. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Hanya suara alat medis yang berbunyi pelan, seolah menjadi satu-satunya tanda bahwa waktu masih berjalan. Aku masih menggenggam tangan ibu mertua yang terasa semakin dingin dari menit ke menit. Matanya setengah terbuka, napasnya semakin pelan. Aku menatap wajahnya tanpa berkedip, seolah takut jika aku lengah sedikit saja, aku akan kehilangan momen terakhir ini. Bu, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi aku tetap berbicara, seolah-olah ia masih bisa mendengar semuanya. Aku minta maaf untuk semuanya, kataku pelan. Air mataku jatuh tanpa henti. Harusnya aku lebih sabar. Harusnya aku tidak egois. Tanganku menggenggam tangannya lebih erat, seolah tidak ingin melepaskan. Di seberangku, suamiku berdiri diam. Matanya tidak lepas dari wajah ibunya. Ia tidak banyak bicara, tapi aku tahu hatinya sedang hancur. Aku janji, aku akan jadi lebih baik. Lanjutku, meski suaraku semakin lemah. Aku tidak tahu apakah janji itu masih berarti atau sudah terlambat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu, ibu mertua perlahan menggerakkan kepalanya sedikit. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuatku tersentak. Bu, aku mendekat. Matanya terbuka sedikit lebih jelas sekarang. Tatapannya berpindah dari aku, lalu ke arah suamiku. Mas, aku memanggilnya. Suamiku langsung mendekat, berdiri di sisi lain tempat tidur. Semuanya terasa sunyi setelah itu. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang benar-benar menekan dada. Suara alat medis sudah berhenti. Dokter dan perawat perlahan meninggalkan ruangan. Tinggal aku dan suamiku, serta tubuh yang kini terbaring tanpa gerak. Ibu mertua sudah tiada. Aku berdiri terpaku di sudut ruangan. Kakiku terasa berat, seperti tertanam di lantai. Aku ingin mendekat, ingin memeluknya, ingin menangis sekeras-kerasnya. Tapi tubuhku tidak bergerak. Sementara suamiku, ia perlahan mendekat ke ranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah ibunya. Ibu. Suaranya pecah. Ia menunduk, lalu akhirnya menangis. Tangis yang sejak tadi ia tahan, kini keluar tanpa bisa dihentikan. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Begitu rapuh, begitu hancur. Dan semua itu membuat hatiku semakin terasa sesak. Aku akhirnya memberanikan diri melangkah. 1 langkah, 2 langkah, hingga aku berdiri tidak jauh dari mereka. Air mataku kembali mengalir. Bu, ucapku pelan. Tapi kali ini, tidak ada jawaban. Tidak ada senyum lembut seperti tadi. Tidak ada tatapan hangat. Hanya diam. Diam yang benar-benar membuatku sadar. Semua sudah berakhir. Aku mendekat sedikit lagi, lalu perlahan menyentuh ujung selimutnya. Dingin. Aku
Aku menunduk. Tangisku pecah lagi. Aku belum sempat. Suaraku terputus. Aku ingin meminta maaf lebih banyak. Ingin menjelaskan. Ingin memperbaiki. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku menutup mulutku. Mencoba menahan suara tangis. Tapi tidak bisa. Semua emosi yang selama ini aku tahan. Pagi itu, langit terlihat mendung. Seolah ikut merasakan apa yang ada di dalam hatiku. Rumah yang biasanya terasa biasa saja, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kesunyian dan duka. Bau dupa mulai tercium pelan, bercampur dengan suara orang-orang yang datang silih berganti. Hari ini adalah hari kepergian ibu mertua. Aku duduk di sudut ruangan, memakai pakaian serba gelap. Tanganku saling menggenggam erat di pangkuan. Sejak tadi, aku hampir tidak bergerak. Orang-orang datang, tetangga, kerabat, teman-teman lama. Mereka berbicara pelan, saling menyampaikan bela sungkawa. Aduh, baik sekali orangnya ya. Selalu ramah, tidak pernah menyusahkan siapapun. Kalimat-kalimat itu terus terdengar di telingaku. Dan setiap kata seperti menusuk. Karena aku tahu semua itu benar. Dan aku adalah orang yang justru menyakitinya. Aku menunduk lebih dalam. Air mataku kembali jatuh, meski sudah kering sejak tadi malam. Di tengah keramaian itu, aku melihat suamiku. Ia berdiri di dekat peti, menyambut orang-orang yang datang. Wajahnya terlihat tenang, tapi aku tahu itu hanya di luar. Di dalam, ia pasti hancur. Beberapa kali orang menepuk bahunya, mencoba menguatkan. Ia hanya mengangguk pelan, tanpa banyak bicara, tanpa senyum. Aku ingin. Malam itu, rumah kembali sunyi. Tidak ada suara orang datang, tidak ada percakapan pelan, tidak ada lagi keramaian seperti siang tadi. Hanya aku dan keheningan yang terasa semakin berat. Aku duduk di ruang tamu, di tempat yang sama seperti beberapa hari lalu. Tapi kali ini rasanya jauh berbeda. Dulu aku menginginkan ketenangan ini. Sekarang, aku justru takut dengan sunyi seperti ini. Setiap sudut rumah terasa hidup dengan kenangan. Dapur, tempat ibu mertua dulu memasak dengan tenang, meski aku sering merasa terganggu. Ruang tamu, tempat ia duduk diam, mencoba tidak mengganggu, meski sebenarnya ia hanya ingin dekat. Kamar tamu yang sekarang kosong, terlalu rapi, terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku menatap ke arah pintu kamar itu. Kakiku seperti bergerak sendiri. Pelan, aku berjalan mendekat. Tanganku menyentuh gagang pintu. Berhenti sejenak. Seolah-olah aku takut membuka sesuatu yang akan membuatku semakin hancur. Tapi akhirnya, aku membuka pintu itu. Perlahan. Kamar itu masih sama. Tidak berubah. Sprei rapi, lemari tertutup. Tidak ada barang yang tertinggal. Seolah-olah ia tidak pernah tinggal di sini. Aku masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Tanganku menyentuh permukaan kasur. Dingin. Kosong. Air mataku jatuh lagi. Aku menunduk, lalu tanpa sadar mulai berbicara. Harusnya aku tidak seperti itu. Suaraku pelan, serak. Harusnya aku biarkan ibu tinggal, walaupun aku tidak nyaman. Aku menutup wajahku,
tangisku pecah. Semua kejadian itu kembali terulang di kepalaku. Saat aku berkata kasar, saat aku menolak bantuan. Pagi itu datang tanpa terasa. Aku bahkan tidak ingat kapan aku tertidur. Yang aku tahu, saat membuka mata, aku masih berada di ruang tamu. Di lantai yang dingin, dengan tubuh yang terasa lelah dan kepala yang berat. Cahaya matahari masuk dari jendela, tapi tidak membawa kehangatan. Rumah ini terasa berbeda. Bukan hanya sepi, tapi kosong. Benar-benar kosong. Aku perlahan bangkit, duduk dengan tubuh yang masih lemas. Mataku bengkak karena semalaman menangis. Nafasku terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di dada. Aku menatap sekeliling. Semua masih sama. Tidak ada yang berubah. Tapi suasananya seperti bukan rumah yang dulu aku kenal. Aku berdiri pelan, lalu berjalan ke dapur. Biasanya, pagi hari adalah waktu yang sibuk. Suara panci, aroma masakan, dan percakapan kecil memenuhi ruang itu. Sekarang, tidak ada apa-apa. Aku membuka lemari, lalu menutupnya lagi. Membuka kulkas, lalu diam tanpa mengambil apapun. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berat. Aku akhirnya duduk di kursi dapur, menatap kosong ke depan. Dan tanpa sadar, pikiranku kembali ke masa beberapa hari lalu. Saat aku masih mengeluh karena dapur terlalu ramai. Saat aku merasa terganggu karena ada orang lain yang ikut memasak. Saat aku merasa tidak nyaman. Aku tertawa kecil, tapi pahit. Sekarang malah tidak ada siapa-siapa. Gumamku. Air mataku jatuh lagi. Pelan, tanpa suara. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tamu. Pintu itu masih sama, tertutup. Aku membukanya pelan. Dan lagi-lagi, yang menyambutku hanyalah kesunyian. Aku masuk. Duduk di tempat yang sama seperti semalam. Tanganku menyentuh. Hari-hari setelah itu berjalan. Tapi terasa seperti tidak benar-benar hidup. Aku tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap membersihkan rumah. Semua terlihat normal dari luar. Tapi di dalam, semuanya terasa kosong. Dan yang paling menyiksa bukan lagi kesunyian, melainkan kenangan. Kenangan itu datang tanpa diundang, tiba-tiba, dan selalu di saat aku tidak siap. Pagi itu, saat aku sedang memotong sayur di dapur, tanganku tiba-tiba berhenti. Aku teringat sesuatu. Cara ibu mertua memotong sayur. Pelan, rapi. Hampir sama seperti yang sedang aku lakukan sekarang. Aku langsung menarik tanganku. Pisau itu jatuh pelan ke meja. Nafasku terasa sesak. Kenapa aku ingat itu? Bisikku. Padahal dulu, hal kecil seperti itu justru membuatku kesal. Aku merasa ia terlalu menguasai dapur. Sekarang, aku justru merindukan momen itu. Aku menutup mata sebentar. Tapi bayangan itu tidak hilang. Malah semakin jelas. Suaranya, senyumnya, cara ia berbicara dengan lembut. Aku membuka mata cepat-cepat, mencoba mengusir semuanya. Tapi tidak bisa. Aku akhirnya meninggalkan dapur, berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, menarik nafas dalam-dalam. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah berubah, tetap sunyi, tetap kosong, tapi
Tapi karena sesuatu di dalam diriku mulai bergerak, aku bangun lebih awal dari biasanya. Duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba lari dari perasaan ini. Aku tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun. Aku hanya diam dan menerima. Aku memang salah, bisikku pelan. Kalimat itu akhirnya keluar tanpa penolakan, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Aku menarik napas dalam. Dadaku masih terasa sesak, tapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang, rasa itu lebih jelas, lebih jujur. Aku bangun dan berjalan ke dapur. Langkahku pelan. Aku membuka lemari, mengambil bahan makanan, lalu mulai memasak. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak terburu-buru, tidak merasa terganggu. Aku justru mengingat setiap gerakan yang dulu sering dilakukan ibu mertua. Cara ia memotong sayur, cara ia mengaduk masakan, cara ia mencicipi dengan hati-hati. Aku mencoba menirunya, perlahan, dengan tenang, dan tanpa sadar, air mataku jatuh lagi. Bukan karena marah, bukan karena kesal, tapi karena rindu. Rindu yang datang terlambat. Aku baru belajar sekarang, gumamku pelan. Setelah memasak, aku menata meja makan. Lebih rapi dari biasanya. Lebih perhatian. Pagi itu langit cerah. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang selalu terasa mendung, hari ini matahari bersinar pelan. Tapi anehnya, hatiku justru masih terasa berat. Aku berdiri di depan cermin cukup lama, menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat lelah, mata sembab. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi lari dari kenyataan. Hari ini, aku akan pergi ke makam ibu mertua. Sendirian. Aku mengambil kerudung, lalu keluar rumah tanpa banyak pikir. Perjalanan terasa sunyi. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi kenangan. Bukan lagi untuk dihindari, tapi untuk diterima. Aku tidak mencoba melawan rasa itu. Aku membiarkannya datang. Karena aku tahu, ini bagian dari proses. Saat sampai, suasana makam terasa tenang. Angin berhembus pelan. Beberapa orang terlihat sedang berziarah, tapi tidak banyak. Aku berjalan perlahan, mencari satu tempat yang kini terasa begitu dekat, sekaligus begitu menyakitkan. Dan akhirnya, aku menemukannya. Makam ibu mertua. Aku berhenti beberapa langkah, menatap batu nisan itu. Namanya tertulis jelas. Tanggal yang terasa terlalu cepat. Dadaku langsung sesak. Aku mendekat pelan, lalu duduk di sampingnya. Untuk beberapa detik, aku hanya diam. Sepulang dari makam, langkahku terasa berat. Bukan karena lelah secara fisik, tapi karena hatiku masih tertinggal di sana. Kata-kata yang tadi aku ucapkan terus terulang di kepalaku. Permintaan maaf yang terlambat, janji yang tidak akan pernah bisa ia dengar langsung. Aku membuka pintu rumah perlahan. Seperti biasa, sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu tidak lagi asing. Aku sudah mulai terbiasa. Atau mungkin mulai menerima. Aku melepas sandal, lalu berjalan masuk. Tas kutaruh di meja tanpa benar-benar sadar. Pikiranku masih penuh. Aku duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Beberapa menit berlalu tanpa aku sadari. Hingga suara pintu terbuka membuatku tersentak.
suamiku pulang. Lebih cepat dari biasanya. Aku langsung berdiri. "Mas," panggilku pelan. Ia masuk, menutup pintu, lalu melihatku sekilas. Hanya sekilas. Tidak ada senyum. Tidak ada perubahan besar. Tapi juga tidak ada kemarahan seperti sebelumnya. "Aku dari makam," kataku hati-hati. Ia berhenti, menoleh sedikit, lalu mengangguk. Hanya itu. Tapi entah kenapa, aku tetap melanjutkan. "Aku minta maaf ke ibu." Suaraku pelan. Ia diam. Aku menggenggam tanganku sendiri. Aku bilang semuanya. Apa yang aku rasakan. Apa yang aku sesali. Hening. Ia masih berdiri di tempat. Mendengarkan. Tapi tidak memberi respon. Aku tahu. Semua itu sudah terlambat. Lanjutku. Tapi aku tetap harus bilang. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti beberapa langkah di belakangnya. "Mas." Hari-hari terus berjalan. Tidak ada perubahan besar yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada momen dramatis yang langsung memperbaiki semuanya. Tapi ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diriku. Aku mulai terbiasa dengan keheningan. Bukan berarti aku tidak merasa sakit lagi. Tapi aku mulai belajar menerima. Pagi itu, aku bangun seperti biasa. Udara terasa segar. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela. Aku duduk sejenak di tepi tempat tidur. Tidak menangis. Tidak juga merasa sesak seperti sebelumnya. Hanya diam dan berpikir tentang semua yang sudah terjadi, tentang kesalahan yang aku buat, dan tentang hal yang tidak bisa aku ubah lagi. Aku harus belajar ikhlas, bisikku pelan. Kata itu terasa sederhana, tapi maknanya sangat berat. Ikhlas bukan berarti melupakan. Bukan juga berarti tidak merasa sedih. Tapi menerima bahwa semuanya sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Aku bangkit dan berjalan ke dapur. Seperti beberapa hari terakhir, aku memasak dengan lebih tenang, lebih pelan, lebih sadar. Setiap gerakan terasa seperti pengingat tentang seseorang yang dulu sering berada di tempat ini. Aku tidak lagi menghindari kenangan itu. Aku justru mengizinkannya hadir, tanpa melawan, tanpa menyalahkan. Hanya menerima. Setelah selesai, waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi sekeras dulu. Rasa sakitnya masih ada. Hanya saja kini lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bisa aku terima. Rumah ini perlahan berubah. Bukan karena ada yang baru, tapi karena aku yang berubah. Pagi itu, aku berdiri di dapur seperti biasa. Memasak dengan tenang, tanpa terburu-buru. Setiap gerakan terasa lebih sadar, lebih penuh makna. Aku tersenyum kecil saat mengingat sesuatu. Dulu, aku sering merasa dapur ini terlalu sempit untuk 2 orang. Sekarang, aku justru berharap ada seseorang yang berdiri di sampingku. Mengajakku bicara pelan, memberi saran, atau sekedar menemani.
Aku menghela napas pelan. Semua memang terlambat, gumamku. Tapi kali ini tidak ada rasa marah pada diri sendiri. Hanya penerimaan. Setelah selesai memasak, aku menata meja makan. Lebih rapi, lebih hangat. Suamiku keluar dari kamar. Wajahnya masih tidak banyak berubah. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari caranya melihatku sekarang. Lebih lembut. Meskipun belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Kami duduk dan makan bersama. Masih dalam diam. Tapi bukan diam yang dingin. Lebih seperti diam yang mencoba sembuh. Aku memberanikan diri berbicara. Mas, ia menoleh. Aku tahu, mungkin semua tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kataku pelan. Ia diam. Tapi aku mau terus berusaha. Jadi lebih baik. Tanganku menggenggam sendok dengan pelan. Aku tidak mau kehilangan lagi. Karena kesalahan yang sama. Ia menatapku beberapa detik. Lama. Lalu berkata pelan. Aku lihat. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat hatiku terasa hangat. Bukan karena semuanya sudah baik. Jika hari ini kamu sedang merasa lelah, ingatlah, kamu sudah sejauh ini. Jika kamu sedang menyesal, jadikan itu pelajaran, bukan beban. Dan jika kamu merasa sendirian, ingat, selalu ada harapan selama kamu masih mau melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Semoga apa yang kamu dengar bisa menguatkan langkahmu. Jangan lupa, hargai orang-orang yang masih ada di hidupmu sebelum penyesalan datang di akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetap kuat apapun yang kamu hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.